Oke, selamat pagi saya ucapkan kepada sahabat Mutiara Kebenaran yang saya kasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini saya sedang menikmati cuaca indah yang Tuhan berikan dari kamar saya, tempat saya merekam Mutiara Kebenaran ini. Ada matahari, ada angin sedang bertiup cukup kencang ya. Puji syukur. Mungkin Anda sedang mendengar ini pada pagi hari juga, atau mungkin pada malam hari, atau mungkin pada siang hari. Maka saya ucapkan selamat malam atau selamat siang kepada Anda. Dan intinya salam Maranatha, salam damai sejahtera dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Masih bersama dengan saya Dr. Stephen Einstein Liao. Kita masuk ke dalam sesi yang ke-6 di kitab Ulangan dalam seri Mutiara Kebenaran. Dan Mutiara Kebenaran tentunya adalah suatu program yang dibuat oleh Grafe, ya, Gereja Baptis Independen Alkitabiah Grafe. Dan program ini awalnya ditujukan untuk radio berita klasik, ya. Namun akhirnya kita buka untuk umum, jadi bukan hanya untuk radio berita klasik, namun untuk siapa saja, mungkin untuk radio-radio lain, mungkin untuk sekedar podcast atau orang mendengarkan. Yang penting firman Tuhan bisa disampaikan dengan sebaik-baiknya. Dan ya, kita sedang membahas kitab Ulangan. Kita sudah sampai di pasal yang ke-6. Kalau Anda mempunyai Alkitab, mari kita buka bersama di dalam Ulangan pasal yang ke-6. Sebelumnya kita akan berdoa meminta pertolongan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan, kasih karunia-Mu begitu besar untuk kami. Kasih karunia-Mu begitu indah untuk kami. Dan kami memiliki keselamatan di dalam Yesus Kristus, keselamatan yang pasti, yang terjamin, bukan yang mudah-mudahan. Dan oleh karena keselamatan itulah kami telah diangkat menjadi anak-anak-Mu. Dan sebagai anak-anak-Mu kami rindu belajar mengenal Engkau lebih dalam, mengenal firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang telah hadir dalam setiap hati orang percaya yang menerangi kami sehingga kami memahami semuanya dengan sebaik-baiknya. Pimpin kami Tuhan. Kami berdoa dan kami memohon dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ulangan pasal 6 ini mengikuti atau melanjutkan apa yang dikatakan di Ulangan pasal 5. Dan di dalam kitab Ulangan, sesuai dengan judul kitab ini, yaitu kitab Ulangan, tentu itu adalah nama yang diberikan oleh Alkitab Bahasa Indonesia, ya. Kalau di dalam bahasa Ibrani mereka menyebutnya kitab Eleh Hadvarim, seperti yang sudah saya pernah singgung di pasal 1, karena orang Yahudi punya kebiasaan menyebut nama kitab sesuai dengan kata atau beberapa kata pertama. Oleh karena itu kitab Kejadian mereka sebut kitab Bereshit, karena itu adalah kata pertama dalam kitab Kejadian. Bereshit artinya pada mulanya, jadi kitab pada mulanya. Dan kitab Ulangan mereka sebut Eleh Hadvarim, yang artinya inilah kata-kata, inilah perkataan-perkataan, ya. Jadi kitab perkataan-perkataan intinya. Dan perkataan-perkataan ini kenapa disebut ulangan? Karena memang mengulang, tapi mengulang bukan secara mubazir, mengulang bukan tidak ada tujuannya, melainkan Musa ingin menekankan karena 40 tahun sudah berlalu sejak mereka keluar dari Mesir, dan generasi yang keluar dari Mesir sebagian besar sudah mati, yaitu semua yang 20 tahun ke atas. Semua yang 20 tahun ke atas sudah mati, kecuali tentunya Kaleb dan Yosua. Ya, kenapa mereka mati? Karena mereka menolak untuk masuk ke tanah Kanaan. Sewaktu Tuhan mau memimpin mereka dari Kades Barnea, mereka memberontak. Walaupun mereka sudah melihat tanda-tanda yang begitu luar biasa, walaupun mereka sudah melihat kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan, namun mereka masih menolak firman Tuhan. Mereka masih memberontak sama Tuhan. Mereka meragukan Tuhan. Oh, saudara yang kasih Tuhan, sungguh tragis. Dan akhirnya Tuhan bilang, oke, kalau kalian tidak mau masuk, ya, aku izinkan kalian dapatkan apa yang kalian inginkan. Wow, saudara yang kasih Tuhan, jangan sampai Tuhan menyerahkan kita kepada hawa nafsu dosa kita. Nah, 40 tahun sudah berlalu. Semua yang 20 tahun ke atas sudah mati. Sekarang ada generasi yang baru yang 20 tahun ke bawah, plus anak-anak mereka. Dan mereka sedang ada di sebelah timur sungai Yordan, mau masuk ke tanah Kanaan. Musa sebentar lagi akan mati, dia akan dilanjutkan oleh Yosua. Namun sebelum dia mati,
Musa diinspirasikan oleh Tuhan dan punya suatu tugas dan tanggung jawab untuk mengingatkan generasi yang baru ini akan firman Tuhan, mengingatkan akan perjanjian mereka, mengingatkan mereka akan sejarah mereka. Dan ini menjadi suatu pelajaran bagi kita ya, bahwa jangan kita bosan-bosan untuk mengulang sudah kasih Tuhan. Kadang-kadang ada orang yang di gereja, kalau mereka mendengar khotbah sesuatu yang sudah pernah mereka dengar, kalau mereka mendengar gembalanya atau penginjilnya atau pengkhotbahnya berkhotbah dari perikop, saya sudah pernah dengar khotbah dari perikop ini. Ada sebagian orang Kristen yang lalu merasa bahwa dia tidak perlu dengar lagi. Wow, ini adalah sikap yang sangat-sangat salah. Melainkan saudara kasih Tuhan, diulang terus ya, kebenaran perlu diulang terus, diingatkan lagi kepada generasi yang baru, bahkan kepada diri kita sendiri pun perlu diulang lagi. Kita perlu mengingat lagi, mengingat sejarah Tuhan menolong kita, sejarah bagaimana Tuhan menyelamatkan kita, itu sangat penting sekali. Nah, di pasal 5 di sesi yang lalu Musa mengulang 10 hukum. Kita sudah bahas itu panjang lebar, 10 hukum, sangat padat sekali, banyak sekali yang perlu dibahas di sana. Nah, di pasal 6 dia masih berlanjut. Setelah dia mengatakan 10 hukum itu, di pasal 6 dia akan menyimpulkan ya. Jadi pasal 6 ini menyimpulkan. Jadi setelah mengetahui tentang 10 hukum yang begitu indah itu, apa kesimpulannya dan apa intisarinya. Nah, ini akan kita bahas. Jadi Ulangan pasal 6 adalah pasal yang sangat terkenal dalam Alkitab sebenarnya. Mari kita baca. Mari kita buka Alkitab kita bersama. Kita mulai dari ayat 1. Dan saya tidak tahu kita baca berapa ayat, tapi coba kita maju saja perlahan-lahan. Coba kita lihat mungkin 3 ayat pertama dulu. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oke, jadi langsung di ayat 1 Musa berkata, inilah perintah. This is, katanya, these are the commandments. Dan dia memakai definite article. These are the commandments. Inilah perintah-perintah itu ya, ketetapan-ketetapan itu katanya, the statutes and the judgments, peraturan-peraturan itu. Jadi dia ingin menyimpulkan, dia ingin menyarikan apa yang sudah dia bahas di pasal 5 tentang 10 hukum itu, dan dia mengingatkan mereka kenapa ini perlu diajarkan, karena sebentar lagi kalian akan masuk ke negeri Kanaan, saudara kasih Tuhan. Ini yang dia katakan di ayat 1 ya. Semua perintah ini harus dilakukan di negeri kemana kamu akan pergi mendudukinya. Musa sendiri tidak akan masuk ke negeri itu, tapi dia rindu bahwa orang Israel akan masuk ke sana dan akan melakukan perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan itu adalah baik untuk kita, saudara kasih Tuhan. Di sesi lalu saya ada menyinggung bahwa salah satu tema besar untuk kitab Ulangan adalah kasih dan ketaatan. Kasih dan ketaatan. Oh saudara, mungkin kita berkata, bukankah ini bicara mengenai hukum? Bukankah ini bicara mengenai peraturan? Dan banyak orang berpikir peraturan tidak ada hubungan dengan kasih. Namun tidak demikian. Justru Tuhan memberikan peraturan-peraturannya, memberikan hukum-hukumnya, karena dia mengasihi kita. Sehingga dikatakan di ayat yang kedua, lakukanlah perintahnya ya, kamu anak cucumu, supaya lanjut umurmu, katanya, supaya lanjut umurmu. Karena hukum-hukum Tuhan mengandung hukum-hukum rohani, dan kalau kita melakukannya maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan ayat yang ketiga juga sama, katanya supaya apa? Supaya baik keadaanmu, supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu. Jadi di sini kita melihat bahwa ada janji Tuhan, tapi ada tanggung jawab manusia juga. Dan ini selalu kita dapatkan. Tuhan punya janji yang indah-indah bagi kita. Tuhan pernah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub bahwa dia akan memberikan tanah kepada mereka dan anak cucu mereka akan mewarisi tanah itu. Namun kita jangan terlena akan janji Tuhan lalu merasa bahwa manusia tidak punya tanggung jawab. Dua-duanya berjalan. Tuhan punya
kedaulatan, tapi kita juga punya tanggung jawab. Karena Tuhan bisa saja, ya akhirnya memang ada generasi Israel yang tidak percaya. Generasi yang tadi saya katakan mati di padang gurun itu. Ya, tanggung jawab manusia mereka menolak Tuhan. Akhirnya Tuhan binasakan mereka. Tapi bukan berarti janji Tuhan gagal, saudara. Janji Tuhan tetap tidak gagal. Tuhan tidak mungkin gagal janjinya. Tuhan menunggu generasi selanjutnya, generasi yang beriman kepada Tuhan untuk memasuki negeri itu. Oh, saudara yang kasih Tuhan, itu sungguh luar biasa. Dan sampai hari ini Tuhan masih menunggu generasi yang beriman. Oleh karena itu, saya percaya ya, semua janji-janji Tuhan untuk Israel masih akan digenapi. Itu yang kita sebut sebagai posisi premilenial. Artinya kita percaya suatu hari nanti akan ada kerajaan 1000 tahun. Mengapa? Karena janji Tuhan kepada Israel masih banyak yang perlu digenapi. Misalnya, Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa mereka akan keturunannya akan memiliki negeri mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat. Sungai Mesir sampai sungai Efrat. Wow, itu luas sekali, dan sepanjang sejarah Israel belum pernah mereka memiliki wilayah sebesar itu. Bahkan di zamannya Salomo pun belum pernah. Kapan itu akan digenapi? Di masa milenium. Loh, kenapa belum digenapi? Benar, saudara, karena janji Tuhan itu bekerja sama dengan tanggung jawab manusia. Dan Tuhan akan menunggu ada generasi Israel yang akan bertobat. Akan ada generasi Israel yang akan menerima Mesias mereka, Yesus sebagai Mesias mereka. Nah, itu akan terjadi di masa tribulasi nanti. Di masa penganiayaan salah satunya Tuhan izinkan orang Israel akan dihimpit sedemikian rupa. Mungkin Anda berkata, kenapa umat pilihan Tuhan izinkan dihimpit sedemikian rupa? Justru kita akan melihat bahwa itu akan membuat mereka berseru kepada juru selamat mereka, karena mereka tidak punya kemana-mana lagi untuk berpaling, ya. Dan mereka akan berseru kepada Mesias yang telah mereka salibkan, dan mereka akan bertobat. Dan pada saat itu baru akan masuk kerajaan 1000 tahun. Dan apa yang Paulus katakan di Roma akan terbukti benar. Paulus berkata bahwa kalau penolakan Israel terhadap Yesus Kristus membawa berkat kepada kita bangsa-bangsa, apalagi kalau mereka menerima menerima Mesias, mungkinkah terjadi yang lain selain kebangkitan, kehidupan dari antara orang mati, katanya. Jadi itu sangat indah sekali. Jadi kita baca di sini, kasih Tuhan memberikan hukumnya karena Dia mengasihi kita. Karena kalau kita mengasihi Tuhan, kita mau melakukan hukum-hukum Tuhan. Oke, kita masuk ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya bacakan di sini. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Oke, suatu perikop yang sangat indah dan sangat terkenal dimulai dengan kata-kata dengarlah hai Israel. Ini dalam bahasa aslinya bunyinya adalah Shema Yisrael, sehingga perikop ini sering disebut perikop Shema Yisrael. Shema artinya dengarlah, ya. Shama artinya mendengar, Shema itu bentuk perintahnya, dengarlah. Dengarlah hai orang Israel, Shema Yisrael. Dan kita mendapatkan di dalam beberapa ayat ini suatu prinsip yang sangat penting, dan saya katakan ini adalah ayat-ayat yang sangat penting bagaimana kita bisa mendapatkan sukses di dunia ini, bukan hanya untuk kita, bahkan untuk generasi yang akan datang. Ada orang yang suksesnya turunan-turunan, saudara kasih Tuhan. Ada orang-orang kalau di dunia ini kita lihat, ya, mereka kaya raya. Ada orang yang bahkan punya istilah, wah ini kayanya 7 turunan katanya, ya, uangnya nggak habis 7 turunan. Itu secara duniawi. Dan sebenarnya Alkitab memperingatkan kita, jangan kita menaruh pengharapan pada sesuatu yang begitu tidak pasti seperti kekayaan. Tidak ada istilah kaya 7 turunan, saudara kasih Tuhan. Saat dalam sekejap semua dunia ini bisa hancur. Namun saudara kasih Tuhan, ada orang-orang yang bisa sukses secara rohani turun-temurun kalau mereka mau mengikuti apa yang Tuhan katakan di sini. Apa itu, saudara kasih Tuhan? Yang pertama katanya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang pertama yang harus dicamkan oleh orang Kristen, orang percaya adalah kita harus memahami, mengenal Tuhan.
Kita harus memahami, mengenal Tuhan. Itu adalah tujuan utama dalam hidup ini sebenarnya. Karena tujuan hidup ini adalah mempersiapkan untuk kekekalan, dan apa yang akan kita lakukan di kekekalan nanti? Kita akan bersekutu dengan Tuhan. Oleh karena itu, kerinduan hati kita haruslah mengenal Tuhan. Ada manusia di muka bumi ini sebenarnya dibagi menjadi dua, yang mengasihi Tuhan atau yang membenci Tuhan. Yang mengasihi Tuhan adalah orang yang sudah diselamatkan, dan yang membenci Tuhan adalah orang yang belum diselamatkan. Mungkin Anda berkata, oh saya tidak membenci Tuhan. Ya, mungkin Anda tidak sadar. Namun kalau Anda membenci firman-Nya, kalau Anda menolak Dia, maka sebenarnya Anda membenci Dia. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, orang percaya mengenal Tuhan, dan kita harus menjadikan ini prioritas dalam hidup kita. Ada ayat yang sangat indah di dalam Yeremia. Mungkin saya yakin banyak pendengar sudah tahu akan ayat ini, ya. Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24 saya bacakan. Yeremia 9 ayat 23. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Satu-satunya hal yang pantas, yang bisa untuk kita banggakan secara rohani di hadapan Tuhan adalah kalau kita mengenal, memahami Tuhan. Oleh karena itu kita harus memahami Tuhan. Dan kalau kita kembali ke Ulangan pasal 6 ayat yang keempat, dengarlah hai Israel, nomor satu mereka harus memahami Tuhan mereka. Dikatakan Tuhan di sini kata Jehovah, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia, Anda ketemu kata Tuhan yang huruf besar semua, itu adalah kata Jehovah di baliknya. Tuhan atau Jehovah itu Allah kita. Kata Allah dari kata Elohim. Tuhan itu Esa. Oh, saudara kasih Tuhan. Di zaman Israel pada waktu itu, di zaman Musa, politeisme begitu marak. Bangsa-bangsa mereka menyembah segala macam ilah, segala macam dewa-dewi dengan harapan bahwa masing-masing dewa bisa menolong mereka untuk macam-macam hal. Ada dewa perang, ya, bagi mereka yang mau berperang. Ada dewa apalagi? Dewa kekayaan, ada dewi kesuburan, para wanita berdoa kepada dewi kesuburan. Ada Baal, ada Ashitoret, ada Molok atau Molek, ya. Ada macam-macam Tuhan. Orang Mesir, ya, ada dewa matahari, ada dewa kumbang, ada dewa sapinya, ada dewa sungai. Oh, saudara kasih Tuhan, begitu banyak dewa-dewi mereka. Tetapi tidak demikian Tuhan kita, dan ini kita harus mengenal Dia. Tentu ini adalah langkah pertama. Tuhan itu Esa, katanya. Jehovah itu Ehad, saudara kasih Tuhan. Nah, Jehovah itu Ehad. Tetapi sebagian orang Yahudi di sini ada yang berkata bahwa ini menggugurkan kekristenan, karena kekristenan memahami Tuhan sebagai Tritunggal. Namun tidak, saudara kasih Tuhan. Ayat ini tidak menggugurkan Tritunggal. Namun ayat ini justru terkandung dalam ayat ini adalah benih-benih yang akan dijelaskan di dalam perjanjian baru dan akan dikembangkan bahwa Allah itu adalah Tritunggal. Mengapa demikian? Ada beberapa hal. Nomor satu, kita melihat Tuhan itu Esa, katanya di sini, ya. Esa, kata Esa yang dipakai di sini adalah kata Ehad. Ehad itu artinya satu, tapi satu yang tidak harus satu dalam pengertian tunggal yang tidak bisa dibagi-bagi, bukan. Ya, ada kata lain untuk itu, yaitu kata Yahid. Kata Yahid contohnya itu ada di Kejadian pasal 22. Kalau Anda membuka Alkitab, ketika Tuhan menyuruh Abraham untuk mempersembahkan Ishak, ya, dikatakan di ayat 2, Kejadian 22 ayat 2, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Nah, kata tunggal dalam Kejadian 22 ayat 2 ini berasal dari kata Yahid. Yahid, nah itu artinya tunggal, artinya memang satu-satunya, tidak satu secara matematis begitu. Namun tidak demikian dengan kata Ehad. Ehad itu satu memang, ya, tetapi bisa satu dalam pengertian satu kesatuan, gitu. A unity, satu kesatuan, ya, satu gabungan. Nah, kapan kata Ehad pertama kali muncul dalam Alkitab? Ternyata kata Ehad muncul pertama kali dalam Alkitab di kitab Kejadian juga. Itu Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-5, ya. Dan ini dalam cerita atau kisah penciptaan. Dan dikatakan di sini, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam, jadilah petang, jadilah pagi, itulah
hari pertama. Nah, hari pertama di situ secara literal adalah hari satu atau satu hari. Itulah hari satu atau satu hari. Itu ehad. Itu pertama sekali dalam Alkitab ehad dipakai. Dan pertama sekali ehad dipakai langsung kita lihat ada suatu unsur penyatuan juga, yaitu bahwa ehad hari atau satu hari itu merupakan gabungan dari petang dan pagi. Kan jadilah petang, jadilah pagi, maka ehad yom katanya, atau yom ehad satu hari. Jadi ehad bisa berarti satu yang merupakan satu kesatuan. Kemudian kapan lagi muncul kata ehad? Yang banyak ya, tapi kita melihat misalnya di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-24 masalah pernikahan. Dan di dalam ayat tentang pernikahan ini saya bacakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Dan keduanya menjadi satu daging ini juga le basar ehad ya, daging itu basar ehad, satu daging. Dan sekali lagi kata ehad, satu daging di sini mengindikasikan satu yang merupakan hasil dari perpaduan atau hasil dari kesatuan, yaitu seorang suami dengan seorang istri. Mereka akan bersatu dan mereka akan menjadi ehad atau satu daging. Nah, dengan demikian saudara kasih Tuhan, maka sebenarnya ketika dikatakan di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang keempat, kita kembali ke teks kita di sini, Jehovah itu ehad, Jehovah itu esa, tidak menutup pintu kepada Tritunggal, malah membuka pintu kepada Tritunggal, bahwa justru pemahaman kita Tritunggal itu harus jelas. Dan memang Tritunggal itu bukan tiga Allah, itu salah. Ya, Paulus jelas sekali mengatakan bahwa kita ada satu Allah, satu Tuhan, dan ada kesatuan, tetapi Tritunggal. Tritunggal artinya dalam satu Allah ini ada tiga pribadi. Dan walaupun itu baru menjadi jelas di dalam Perjanjian Baru, namun perhatikan di ayat 4 ini, kata Elohim sebenarnya sudah menunjuk arah ke poin itu ya, jauh-jauh sebelumnya di Perjanjian Lama. Tuhan itu Allah kita, katanya di ayat 4. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Elohim kita. Nah, kata Elohim sendiri adalah kata plural, kata jamak sebenarnya. Di dalam bahasa Ibrani, bentuk kata itu ada tiga, ada bentuk singular, ada bentuk dual atau dua ya, dan ada bentuk plural atau jamak. Nah, kalau bahasa Indonesia tidak begitu jelas ya, ada bentuk tunggal misalnya buku, kemudian ada bentuk jamak ya buku-buku begitu. Nah, kalau bahasa Inggris juga ada bentuk singular, ada bentuk plural. Bentuk plural biasanya ditambah s. Misalnya bentuk singularnya ada car atau mobil. Kalau mobil-mobil menjadi cars ditambah s di terakhirnya. Tapi bahasa Ibrani dia punya tiga bentuk, bentuk singular, bentuk dual, jadi kalau ada dua barang, ya, kemudian ada bentuk plural. Dan kalau bentuk singular itu ya tidak punya akhiran spesifik. Kalau bentuk dual dia akhiran ayim, ya, akhiran ayim. Misalnya kalau mata, satu mata itu dalam bahasa Ibrani ayin, ya, ayin itu mata. Tapi kalau dua mata itu menjadi einayim, jadi akhiran ayim, einayim ya. Nah, kalau akhiran plural itu akhiran im saja, im ya. Nah, jadi Elohim itu bentuk plural dari Eloah. Eloah itu adalah bentuk singularnya dan kadang-kadang dipakai dalam Alkitab, namun jarang sekali ya. Tetapi paling sering dipakai justru bentuk pluralnya, yaitu Elohim. Nah, ini sangat menarik. Nah, ini menunjukkan bahwa ada pluralitas di dalam diri Allah. Namun satu Allah, satu Jehovah. Ya, jadi karena setiap kali kata Elohim dipakai dalam Alkitab yang mengacu kepada Allah yang benar, Allah Jehovah Tritunggal, dia selalu memakai kata kerja singular. Ya, jadi bentuknya plural tapi kata kerjanya singular. Nah, ini sangat menarik dan tentunya ini adalah foreshadow atau sudah mempersiapkan jalan untuk doktrin Tritunggal yang akan diperjelas di Perjanjian Baru. Jadi kita harus mengenal Tuhan. Oh saudara, mengenal Tuhan, bahwa Allah itu Esa, Yehovah itu Esa, itu adalah permulaan kita mengenal Tuhan. Kita harus menggali makin dalam lagi. Ya,
Mari makanya kita belajar Alkitab, makanya kita bikin mutiara kebenaran. Dan Anda yang mendengarkan mutiara kebenaran, saya yakin Anda adalah orang-orang yang ingin mengenal Tuhan makin dalam lagi. Itu adalah hal yang indah dan hal yang perlu dilakukan. Tetapi yang kedua, saudara kasih Tuhan, bukan saja tadi kuncinya ya, kunci untuk sukses secara rohani, bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk keturunan-keturunan kita. Nomor satu adalah mengenal Tuhan. Nomor dua adalah mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan, ini ada di ayatnya yang kelima. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Oh, saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus pernah ditanya oleh orang Farisi, apa hukum yang paling utama? Dan Tuhan mengutip ayat ini. Tuhan berkata, inilah ayat yang paling utama. Makanya tadi di awal kita katakan tema besar dalam kitab Ulangan adalah kasih dan ketaatan. Kasih dan ketaatan. Kita taat sama Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Ya. Dan pasal 5 sudah berbicara mengenai berbagai hukum, dirangkumkan di dalam pasal 6. Semuanya dirangkumkan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Oh, saudara yang kasih dalam Tuhan. Apa itu? Ya, kata segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Sebenarnya ini ada hubungannya dengan puisi Ibrani juga. Sebenarnya ada sinonim, ada kesamaan antara ketiga hal ini, walaupun ada juga mungkin nuansa-nuansa yang sedikit berbeda, penekanan-penekanan yang sedikit berbeda. Namun kita bisa lihat secara keseluruhan juga, maksudnya dengan keseluruhan diri kita. Keseluruhan diri kita, entah itu hati kita, jiwa kita, kekuatan kita. Kalau di perjanjian baru ditambahkan juga dengan segenap akal budi kita. Ya, nah, jadi ini totalitas diri kita. Kita harus mengasihi Tuhan, dan kita harus mengasihi Tuhan lebih dari semuanya. Segenap hati, saudara. Apa maksudnya segenap hati? Hati adalah tentu bukan bicara mengenai organ fisik hati ya, yang dalam kedokteran itu, kalau di Indonesia hati itu kan apa? Liver atau hepar ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris heart itu jantung ya, macam-macam. Kalau dalam bahasa Ibrani hati itu ada banyak, saudara. Hati itu bisa jantung, hati itu bisa juga usus ya. Di dalam bahasa Yunani kalau orang tergerak hatinya itu dia bisa memakai istilah splangnat. Jadi itu mengacu pada ususnya atau mengacu pada ginjalnya di bahasa Ibrani, dan dalam KJV sering diterjemahkan my reins ya. Reins itu mengacu ke kayak semacam ginjal. Jadi ini adalah usaha manusia. Manusia tahu ada sesuatu dalam dirinya, tempat di mana dia berpikir, tempat dia merasa, dan mereka menaruh itu kepada berbagai organ tubuh. Namun sebenarnya itu bukanlah pada organ tubuh kita. Itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Itu adalah sesuatu yang imaterial. Tempat kita merasa, tempat kita berpikir, dan kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap emosi kita. Berarti tidak boleh ada yang menyaingi Tuhan. Dan itu adalah penyembahan berhala. Ketika ada sesuatu yang lebih kita kasih dari Tuhan, itu adalah penyembahan berhala. Oleh karena itu Tuhan Yesus pernah berkata, barang siapa tidak ya membenci, dan Tuhan pakai istilah yang sangat keras, membenci katanya. Membenci apa? Ayah, ibunya, istrinya, anak-anaknya, uangnya, tanahnya. Ya, maksud Tuhan bukan suruh kita membenci-benci orang. Tuhan ingin kita mengasihi orang tua kita, mengasihi istri kita, mengasihi anak-anak kita. Namun kalau kita lebih mengasihi mereka daripada Tuhan, ya, maka Tuhan bilang kamu tidak layak menjadi muridku, kamu tidak bisa menjadi muridku. Dan kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Oh, saudara Tuhan, segenap jiwa, dikatakan segenap jiwa. Jiwa dengan hati ini sangat mirip sekali ya. Jiwa adalah, ya boleh dibilang seringkali identik dengan hati di dalam manusia. Namun jiwa ini adalah setempat kita, inti dari diri kita. Jiwa ini adalah inti dari diri kita, tempat kita membuat keputusan kita, tempat kita membuat pertimbangan-pertimbangan kita. Dan ini berarti kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, makanya tadi itu kita mengasihi Tuhan, kita menaati Dia, kita membuat keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Kemudian dengan segenap kekuatan, saudara Tuhan, muncul dalam aksi kita. Ya, tadi saya katakan di Perjanjian Baru, misalnya di Markus 12 ayatnya yang ke
28 misalnya, dan 29 ya, dan 30, ayat 30 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi akal budi ditambahkan kepada kekuatan di situ. Berarti ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita, kekuatan kita, kita rela bekerja untuk Tuhan, dan kita mau belajar firman Tuhan dengan akal budi ya. Nah, hari ini ada sekelompok orang Kristen mungkin yang wah, nggak usah pakai akal budi, nggak usah dipikirkan. Ini karena mereka termakan oleh sensasionalisme, ya, perdukunan Kristen saya katakan. Ada banyak gereja hari ini dukun-dukun rohani sebenarnya, karena mereka menipu umatnya dengan janji-janji yang muluk-muluk, yang tidak masuk akal dan tidak alkitabiah. Ya, jadi mereka kutip ayat sembarangan sana sini. Dan seperti dukun rohani, wah nanti ditumbangkan semuanya, wah ditiup, wah semua tumbang, wah kayak kuasa apa begitu ya, dibikin nangis-nangis semacam emosional saudara. Tapi dan mereka akhirnya banyak bilang tidak, jangan pakai akal budi, jangan pakai akal budi. Repot sekali, padahal kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita, segenap kekuatan kita. Oh saudara, saya harus mengakui bahwa saya pribadi sering gagal ya. Bisakah adakah di antara kita yang berkata saya sudah mengasihi Tuhan dengan seluruh diri saya ya? Puji Tuhan bahwa Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Dia mengasihi kita tanpa menunggu kita mengasihi Dia. Kalau tunggu kita mengasihi Dia dengan sempurna, baru Dia mengasihi kita binasa, saudara. Namun di dalam Roma dikatakan, inilah kasih, bahwa Allah telah mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Namun karena Dia sudah mengasihi kita, makanya kita mengasihi Dia. Dan saya setiap hari berdoa supaya saya terus bertambah mengasihi Tuhan. Dan hendaknya kita semua juga berdoa seperti itu, bahwa kita semakin mengasihi Tuhan hari lepas hari ya. Kita semakin kenal Dia, semakin mengasihi Dia. Kita punya perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Perjalanan hidup di mana kita melalui lembah-lembah, melalui gunung-gunung, dan Tuhan bersama dengan kita. Dan kita menikmati hidup ini bersama dengan Tuhan. Menjalani hidup ini menjadi indah bersama dengan Tuhan. Oh, saudara kasih Tuhan. Lanjut lagi. Kita harus mengenal Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan. Lalu yang terakhir, yang ketiga, apa kunci sukses, saudara kasih Tuhan? Kunci sukses bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk keturunan-keturunan kita, yaitu kita harus mengajarkan Tuhan. Mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, kemudian mengajarkan Tuhan. Mengajarkan Tuhan kepada sebanyak mungkin orang. Namun yang paling utama yaitu kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Ayat yang ke-6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Nah, secara literal, haruslah engkau perhatikan ini secara literal dalam bahasa aslinya haruslah berada dalam hatimu, ya, levavka. Jadi harus ada dalam hatimu katanya. Memang di dalam Mazmur 119 ayat 11 kalau saya tidak salah, pemazmur menuliskan, dalam hatiku aku menyimpan janji-janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Kita menyimpan perintah Tuhan dalam hati kita, dan barulah kita bisa mengajarkannya. Makanya ayat 6 dulu baru ayat 7. Maka ayat 7 dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Oh, saudara kasih Tuhan, kita harus mengajarkannya kepada anak-anak kita, karena ini adalah tanggung jawab utama dari orang tua. Ya, memang kita mengajarkannya kepada semua orang yang lain, namun kita harus mengajarkannya kepada anak-anak kita. Ada begitu banyak orang Kristen hari ini yang gagal untuk mengestafetkan iman kepada anak-anaknya, dan itu adalah kunci dari kegagalan, saudara kasih Tuhan. Kalau kita baca di kitab Hakim-Hakim, berapa sering dikatakan muncul generasi yang baru. Pertama-tama muncul generasi baru yang tidak kenal Yosua, atau yang setelah Yosua dan tua-tua, dan mereka tidak mengenal Tuhan. Lalu mereka meninggalkan Tuhan, mereka menyembah Baal dan lain sebagainya, dan Tuhan serahkan mereka kepada para penjajah dan lain sebagainya. Baru mereka berteriak kepada Tuhan, Tuhan bangkitkan hakim-hakim bagi mereka, dan siklus itu berulang terus. Dan ketika orang Kristen, ketika orang percaya, baik itu Israel, baik itu kita pada hari ini, gagal untuk mengestafetkan iman kita kepada generasi selanjutnya, itu adalah kegagalan yang patut diratapi, saudara kasih Tuhan.
Oh, betapa banyak ya, betapa banyak. Bahkan ada anak-anak pendeta katanya ya, anak-anak gembala yang akhirnya tidak hidup bagi Tuhan, yang akhirnya menjauh dari Tuhan, yang terhilang. Ada yang jadi gay lah dan lain sebagainya. Oh, saudara-saudara, bagaimana itu bisa terjadi? Seharusnya kita mengindahkan apa yang dikatakan di sini. Dan orang tua harus tahu bahwa tujuan dan tanggung jawab utama mereka bagi anak-anak adalah agar memperkenalkan mereka kepada Tuhan. Saya tahu orang tua kita mengasihi anak kita, dan kita ingin yang terbaik, dan kita memberikan begitu banyak hal untuk anak kita. Ada orang tua yang bekerja membanting tulang untuk anak-anaknya. Saya pernah ketemu seorang bapak dan punya cerita. Dia bilang sama saya sudah beli rumah. Ya, ini rumah yang satu ini untuk anak saya yang nomor 1. Ya, ini rumah yang satu ini sudah saya beli untuk anak yang nomor 2. Wow, anaknya masih kecil, saudara. Anaknya masih umur kayak 8, 9, 10 tahun begitu. Ya. Tapi ayahnya sudah pikirkan, sudah belikan rumah. Ya, wah, rumah ini. Ada yang sudah belikan asuransi, ada yang sudah belikan macam-macam mobil lah. Oh, saudara, saya tidak berkata bahwa itu harus buruk ya. Walaupun kadang-kadang kalau berlebihan buruk juga. Saya tidak katakan itu harus negatif, tapi bukan itu inti utamanya. Bukan itu inti utamanya. Ada orang tua yang bekerja membanting tulang sampai ketemu anaknya pun jarang, karena kerja terus untuk menyediakan hal-hal jasmani. Namun yang paling penting sebenarnya adalah menuntun mereka untuk mengenal Tuhan. Untuk mengenal Tuhan. Dan saudara, kenapa banyak orang tua tidak bisa melakukan ini? Nomor 1, karena orang tuanya sendiri kurang kenal dengan Tuhan. Itu masalah terbesar. Orang tuanya sendiri kurang mengasihi Tuhan. Makanya nomor 1, nomor 2 dulu tadi. Mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, baru bisa mengajarkan tentang Tuhan. Ada perintah Tuhan dalam hatinya, baru dia bisa memperkenalkan. Kebanyakan orang Kristen hari ini tidak cukup mengenal Tuhan, tidak cukup mengasihi Tuhan. Bagaimana dia mau meneruskan itu kepada anak-anaknya? Oh, sudah enggak salam Tuhan. Banyak orang tua memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anaknya. Wah, sekolah yang paling terkenal, yang untuk masuk uang pangkalnya sudah bukan masalah ratusan ribu jutaan, tapi sudah puluhan ratusan juta. Ya. Mereka pikir, wah, inilah biar anak saya jadi pintar. Bagus. Saya tidak berkata itu jelek, sudah sama Tuhan. Namun apakah itu yang paling utama? Bukan itu yang paling utama. Dikatakan di ayat 7. Nah, bagaimana? Saya ingin mengajak kita, sebenarnya di ayat-ayat ini ada prinsip-prinsip yang sangat indah sekali. Bagaimana kita seharusnya memperkenalkan anak kepada Tuhan. Apa kunci rahasianya, saudara kasih Tuhan? Kunci rahasianya adalah, kita lihat di ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, haruslah itu menjadi lambang di dahimu, haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Apa prinsip yang Tuhan ajarkan di sini? Prinsip yang pertama adalah ketika kita memperkenalkan Tuhan, mengajarkan hal-hal rohani kepada anak-anak kita, itu harus dilakukan secara konsisten dan repetitif. Konsisten dan repetitif, harus terus diulang-ulang. Dan ini adalah tugas orang tua. Kita tidak bisa mendelegasikan nih, biarlah gereja. Ya, tentu, saya katakan, Anda bergereja di mana itu sangat berpengaruh memang. Sangat berpengaruh. Kalau gereja itu gereja yang benar, gereja yang mengajarkan kebenaran, maka akan konsisten dengan firman Tuhan. Dan anak yang diajar dalam firman Tuhan, dia ketemu dengan gereja yang konsisten dengan firman Tuhan, itu akan saling membangun, saling menguatkan begitu. Tapi Anda bisa bayangkan kalau Anda ke gereja yang salah dalam banyak hal, saudara. Misalnya, ada gereja yang percaya evolusi, nggak masalah lah evolusi dan sebagainya. Mungkin seorang anak waktu masih kecil, Anda bacakan firman Tuhan, Tuhan ciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, ya. Hari pertama, Anda baca Alkitab bersama dengan anak Anda. Lalu Anda bawa ke gereja yang salah, Anda bawa ke gereja yang berkompromi. Gereja itu mengajarkan evolusi, itu di kitab Kejadian itu nggak terlalu, itu kayaknya cuman ilustrasi doang, itu nggak benar-benar. Maka akan clash saudaranya sama Tuhan, dan iman dia akan terkikis. Ya. Jadi saya katakan bahwa gereja yang benar itu sangat penting sekali. Gereja yang menekankan firman Tuhan itu sangat penting sekali. Itu hanya satu contoh tadi masalah evolusi. Ada banyak hal-hal lain lagi. Ya. Masalah peran
peran laki-laki dan wanita. Di rumah dia belajar, bapak adalah kepala rumah tangga, bapak saya, mama saya tunduk sama bapak saya. Bapak saya sangat mengasihi ibu saya, harmonis sekali. Tapi dia pergi ke gereja misalnya yang katakanlah hubungan laki-laki dan wanita tidak diajarkan sesuai dengan Alkitab, begitu. Di sana misalnya pendetanya ya wanita misalnya, dan pendeta wanitanya mengepalai suaminya. Jadi akhirnya clash dalam anak ini, dia melihat ada ketidakkonsistenan. Ya, jadi gereja yang benar, gereja yang alkitabiah sangat penting karena akan secara konsisten memperkuat iman anak itu. Tapi, saudara kasih Tuhan, tapi kita tidak bisa mendelegasikan, orang tua tidak bisa mendelegasikan tanggung jawab dia hanya kepada gereja saja. Karena banyak orang Kristen berpikir demikian. Kan anak saya udah saya taruh ke sekolah minggu. Kan anak saya udah saya titipkan di komisi remaja. Kan anak saya sudah saya taruh di komisi pemuda. Kok jadinya malah kacau? Oh, saudara kasih Tuhan, dalam 1 minggu, berapa lama dia di sekolah minggu? Sekolah minggu paling 1 jam, saudara. Lama udah bosan anaknya nanti. Dalam 1 minggu dia hanya satu jam di sekolah minggu. Dia hanya 1-2 jam di gereja. Dan memang benar, itu ada pengaruh. Saya tidak berkata tidak ada pengaruh. Makanya saya bilang tadi, kalau gerejanya gereja yang benar, itu bisa menguatkan iman dia. Tetapi ada 7 hari dia di rumah. Ya. Dan disitulah kita menanamkan firman Tuhan secara konsisten, secara repetitif. Ya. Ayat 7 dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Kata mengajarkan berulang-ulang, di sini saya cek dalam bahasa aslinya, ternyata sangat menarik sekali. Ini dari kata shanan, saudara sultan. Shanan dalam bahasa Ibraninya, dan shanan ini saya cari, ternyata kata shanan ini bisa berarti kayak apa ya, menusukkan, jadi kayak atau memakukan. Dan wow, ya firman Tuhan berkata bahwa kita menanamkan firman Tuhan kepada anak-anak ini, itu diulang-ulang seperti orang memaku sesuatu. Itu dipukul sampai masuk benar gitu. Ya, tentu bukan berarti kita pukul anak kita, bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya pengajarannya ini ditanamkan terus. Diajar terus, repetitif, ya. Dan kita melihat di ayat 7, itu dilakukan dalam segala situasi. Apabila engkau duduk, apabila engkau dalam perjalanan, engkau berbaring, engkau bangun. Jadi mengajarkan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan. Artinya orang tua juga harus menghidupi firman Tuhan. Salah satu alasan mengapa banyak sekali orang tua gagal menanamkan hal-hal rohani kepada anaknya adalah karena tidak konsisten atau munafik. Orang tuanya sendiri tidak punya kerohanian, dia mau ajarkan kerohanian apa sama anaknya? Orang tuanya sendiri bohong sana sini, bagaimana dia mau mengajarkan anaknya tidak bohong? Oh, jangan bohong ya, tapi nanti ada yang telepon. Oh, cari papa. Kasih tahu papa nggak ada. Oh, anaknya diajarin bohong, saudara Tuhan. Bagaimana caranya seperti itu? Kita mengajar anak itu bukan ada kelas khusus. Oke, anak-anak ya, sekarang udah jam 8 malam nih, sekarang kita mau belajar. Boleh, ada seperti itu, boleh, nggak salah ya, ada waktu renungan keluarga. Namun bukan hanya di situ saja mereka belajar firman Tuhan. Ketika Anda makan, apa yang Anda ngomongkan di meja makan? Anda gosipin orang? Di meja makan Anda ngomongin tetangga Anda, ngomongin siapa Anda, ya keluarga Anda yang Anda tidak senang, Anda jelek-jelekan, Anda gosipin. Anak Anda mendengarkan. Ya. Atau Anda di meja makan, Anda malah menggosipin hamba Tuhan, wah gembalanya beginilah, begitulah, istri gembala beginilah. Anak Anda mendengarkan. Ya. Dan mereka bisa hilang respek kepada hamba Tuhan. Mereka tidak mau lagi dengar khotbah. Ya. Jadi ketika Anda sedang makan, ketika Anda duduk, ketika Anda dalam perjalanan di mobil, Anda sedang dalam perjalanan di mobil, apa yang Anda ngomongkan? Apa yang Anda lakukan? Misalnya ada mobil lain hampir kena Anda. Wah, lalu Anda marah-marah, Anda teriak-teriak, Anda maki-maki dia. Anak Anda dengarkan. Gitu. Jadi ini masalah kekonsistenan hidup. Anak-anak akan belajar dari contoh teladan kita. Ayat 8. Harus diikatkan sebagai tanda pada tanganmu, lambang pada dahimu.
dituliskan pada tiang pintu rumahmu, pada pintu gerbangmu. Artinya kita harus mencoba untuk mempengaruhi anak kita dalam segala interaksi mereka dengan firman Tuhan. Artinya firman Tuhan ada di sekeliling mereka, diingatkan terus kepada mereka. Nah, orang Yahudi melakukan ini secara literal, tapi mereka justru kehilangan makna yang sebenarnya. Orang Yahudi menaruh apa yang mereka sebut tefillin, atau dalam bahasa Inggris disebut phylacteries. Jadi mereka secara literal, di kepala mereka itu diikat kayak semacam kertas kecil gitu, kertas yang berisi firman Tuhan, diikat di dahi, lalu diikat di tangan mereka. Mereka sebut itu tefillin, atau dalam bahasa Inggrisnya phylacteries. Dan Tuhan Yesus di Injil pernah mengecam hal-hal seperti itu karena orang-orang Farisi merasa bahwa semakin besar tefillin mereka, semakin rohani mereka. Padahal bukan itu maksud Tuhan. Maksud Tuhan adalah biarlah anak-anakmu tersaturasi kemanapun mereka melihat. Mereka dipengaruhi oleh firman Tuhan. Mereka menghadap dinding, ada firman Tuhan. Mereka lagi di tempat tidur, ada firman Tuhan di situ. Tadi itu konsisten. Yang kita temukan hari ini adalah sebaliknya. Orang tua membiarkan anak-anaknya dipengaruhi oleh dunia, dipengaruhi oleh hal-hal yang jahat. Nah, ini yang satu hal yang sangat penting yang saya ingin tekankan setiap orang tua. Jaga apa yang mempengaruhi anak-anakmu. Jaga apa yang mempengaruhi anak-anakmu. Mazmur 1 yang sudah saya sering khotbahkan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jaga apa yang mempengaruhi anakmu. Ketika seorang anak masih kecil, siapa yang paling mempengaruhi dia? Orang tua tentunya, karena dia masih kecil, dia ada di rumah terus. Nah, ketika dia mulai dewasa, agak besar sedikit, dia mulai keluar dari lingkup orang tua. Ya, dia ke sekolah misalnya. Dan di sekolah dia dipengaruhi oleh siapa? Dipengaruhi oleh guru, dipengaruhi oleh teman. Orang tua harus hati-hati. Bagaimana sih lingkup pergaulan dia? Jangan sampai kita kehilangan hati mereka, sehingga mereka, dan ini sering terjadi, banyak anak muda yang remaja, sudah SMP, SMA, lebih dengar temennya daripada dengar orang tuanya. Lebih dengar orang lain daripada dengar orang tuanya. Itu sering terjadi karena orang tuanya kehilangan hati anaknya. Kehilangan hati anaknya dan tidak lagi bisa mempengaruhi anaknya. Jaga apa yang mempengaruhi anak-anakmu. Ya. Oleh karena itu salah satu opsi yang bagus menurut saya adalah homeschooling. Ya, homeschooling. Nah, saya tidak berkata bahwa semua orang harus homeschooling, ya, karena situasi setiap rumah tangga beda-beda. Ya. Namun bagi orang tua yang bisa homeschooling, ini adalah opsi yang luar biasa. Saya sendiri melakukannya untuk keluarga saya. Istri saya menjadi pengajar gitu, dan anak-anak kita lebih bisa memperhatikan apa kita mengontrol apa yang bisa mempengaruhi mereka. Ya. Nah, kalau ada anak-anak yang tidak homeschooling, dia di luar, bisa juga saudara kasih Tuhan. Namun harus ekstra hati-hati. Ekstra hati-hati apa yang mempengaruhi mereka. Apalagi di zaman sekarang medsos, ya, semua anak punya HP lain sebagainya. Hati-hati saudara kasih Tuhan. Di sekolah apa yang dia lihat di HP. Saya menganjurkan orang tua jangan terlalu cepat memberi anak handphone tersendiri. Ya, selalu lihat apa konten yang mereka konsumsi dan lain sebagainya. Karena kita punya tanggung jawab untuk menjaga. Karena akhirnya anak-anak bukan melihat ke dinding lihat firman Tuhan, melihat ke mana lihat firman Tuhan. Yang terjadi sekarang adalah mereka melihat ke dinding, ada TV di situ. Ada TV, mereka mengkonsumsi TV. Mereka melihat ke komputer, ada game-game yang mungkin tidak baik, ya. Ada banyak film yang tidak baik, ada banyak game yang tidak baik, ada banyak musik yang tidak baik yang akan mempengaruhi mereka. Oke. Jadi panjang sekali kita habiskan waktu di situ karena sangat penting, dan kalau kita terus mempengaruhi anak-anak kita, maka kita bisa sukses bukan hanya pada diri kita sendiri, namun bahkan pada keturunan kita. Ayat yang ke-10. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan.
Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Ada suatu peringatan di sini yang indah, peringatan bahwa kalau kita sudah menerima berkat Tuhan, atau kalau kita sudah sukses, atau dalam masa-masa kemakmuran, jangan lupa Tuhan. Saudara, ada dua hal yang kadang-kadang membuat manusia menjauh dari Tuhan. Satu adalah kesuksesan, dan satu lagi adalah kesusahan. Ada orang yang ketika dia ditimpa kesusahan, dia merasa Tuhan meninggalkan dia, atau dia putus asa, dia menyalahkan Tuhan. Ya, ada tragedi dalam hidupnya, ada mungkin kematian, mungkin masalah besar dalam hidupnya, dan dia marah sama Tuhan. Dia meninggalkan Tuhan. Ada yang seperti itu. Namun mungkin yang lebih banyak terjadi lagi adalah orang yang kalau dia sudah sukses, dia sudah makmur, dia lupakan Tuhan. Mungkin saya tidak tahu yang mana yang lebih banyak. Ada yang seperti itu. Nah, kita diperingatkan untuk tidak. Kalau susah ya jangan salahkan Tuhan. Ingat akan Ayub. Ayub berkata, sekalipun dia membunuh aku akan percaya kepadanya. Oh, iman yang luar biasa. Dan kalau kita sukses, jangan lupakan Tuhan. Tuhan peringatkan orang Israel, nanti kalau kamu sudah masuk, kamu dapatkan rumah-rumah ya dari bangsa-bangsa yang kamu kalahkan, yang tidak kamu bangun, kamu dapatkan semua itu, kamu sudah makan kenyang. Jangan lupa akan Tuhan Allahmu. Memang banyak orang mulai kenal Tuhan masih muda, masih katakanlah kere, ya, masih miskin. Nah, tapi kalau Tuhan menuntun Anda berjalan bersama dengan Tuhan, dan Tuhan berkati Anda makin banyak, berkati dengan keluarga, berkati dengan harta benda, jangan lupa Tuhan. Pegang terus komitmen kita untuk mengasihi Tuhan, komitmen untuk melayani Tuhan. Pernah Anda buat komitmen melayani Tuhan, saudara? Mungkin kalau masih miskin dan Tuhan, aku mau melayanimu. Nanti kalau sudah kaya, waduh, uang saya banyak nih, masa mau melayani Tuhan? Jangan kita melupakan Tuhan. Ayat 13 ini ada dikutip oleh Tuhan Yesus. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia harus engkau beribadah. Jadi iblis pernah mencobai Tuhan kita, menawarkan dunia ini, padahal dunia ini punya Tuhan, gitu kan. Kalau Tuhan Yesus mau menyembah Dia, dan Tuhan Yesus menghardik iblis, dan Dia mengutip ayat ini, bahwa katanya harus takut akan Tuhan Allahmu, hanya kepada Dialah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Ada orang yang bertanya, bukankah di perjanjian baru kita dikatakan jangan bersumpah? Dan memang ada beberapa ayat ya, misalnya di Matius pasal 5, di situ ada dikatakan janganlah kamu bersumpah, Matius 5 ayat 33 dan seterusnya. Maksud Tuhan Yesus di Matius pasal 5 adalah sumpah bisa disalahgunakan, karena akhirnya orang Israel sebagiannya saking tidak dapat dipercayanya, kalau dia nggak sumpah orang nggak percaya gitu. Pernah nggak Anda ketemu orang seperti itu? Atau jangan-jangan Anda pernah punya reputasi seperti itu? Anda ngomong sesuatu, teman Anda nggak percaya, lah sumpah nggak lu katanya. Sumpah nggak lu? Dulu saya pernah juga ya, ada teman-teman seperti itu. Atau beneran nggak nih? Janji nggak nih? Sumpah nggak nih? Jadi yang Tuhan ingin ajarkan di dalam perjanjian baru adalah hendaklah, kalau engkau berkata ya, hendaklah ya, kalau tidak, tidak. Ya, jadi maksudnya jangan kita menjadi orang yang sedikit-sedikit perlu bersumpah begitu. Namun, saudara yang kasih Tuhan, bukan berarti sumpah itu selalu salah juga ya. Tuhan bilang kalau kau bersumpah, bersumpahlah demi Tuhan yang benar. Sumpah itu berarti kita mengundang pribadi yang kita segani, pribadi yang kita takuti untuk menjadi saksi bagi kita, untuk memastikan bagi kita, untuk menjaga kita, untuk menepati apa yang kita lakukan. Dan Tuhan berkata, jangan kamu segan, jangan kamu takut kepada siapapun yang lain selain Tuhan. Oleh karena itu bersumpah hanya demi Tuhan. Ya, bersumpah hanya demi Tuhan. Artinya kita taat dan kita takut sama Tuhan begitu. Oke, lanjut lagi ayat yang ke-16. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Dan ini juga pernah dikutip oleh Tuhan Yesus. Iblis ingin mencoba membuat Tuhan kita lompat dari menara bait suci ya, dan bahkan dia kutip Alkitab bahwa ini loh ada ayatnya bahwa malaikat akan menatangkan tangan ya. Namun saudara yang kasih Tuhan,
Tuhan Yesus berkata, janganlah mencobai Tuhan Allahmu. Jangan mencobai Tuhan Allahmu, ya. Dan seperti di masa, apa yang terjadi di masa itu mengacu kepada apa yang terjadi di kitab Keluaran, di mana mereka tidak punya air, lalu mereka sengaja mencobai Tuhan. Artinya mereka bilang, kalau Tuhan mengasihi kita, coba kasih kita minum. Jadi seolah-olah mereka ingin mengetes Tuhan begitu. Tuhan, Engkau mampu nggak sih? Engkau mengasihi kami nggak sih? Dan lain sebagainya. Padahal Tuhan sudah tunjukkan berkali-kali bahwa Tuhan mengasihi mereka. Tuhan sangat berkuasa untuk melakukan segala mukjizat di hadapan mereka. Tapi mereka masih untuk memuaskan hawa nafsu mereka, ya mereka mencobai Tuhan. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh, saudara-saudara. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ayat 17, haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Jadi ketika orang Israel taat, akan ada berkat. Ketika mereka taat, akan ada berkat. Dan hari ini juga, semakin kita taat sama Tuhan, semakin hidup kita sesuai dengan desain Tuhan, kita akan mendapat berkat Tuhan. Nah, berkat Tuhan, saya tidak mengajarkan sukses teologi, bukan berarti kita akan kaya raya dan lain sebagainya. Tidak harus, tapi Tuhan akan berkati dengan cara Tuhan, dalam waktu Tuhan. Ayat 20, apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana, supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Oke, ayat 20 mengantisipasi bahwa sekali lagi berhubungan anak-anak kita akan bertanya, mengapa begini, mengapa begitu, dan tugas kita untuk memperkenalkan mereka kepada Tuhan. Tadi kita sudah bicara mengenai memperkenalkan Tuhan, dan di sini lebih ditekankan lagi. Dari semua prinsip-prinsip rohani yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita, yang paling penting adalah supaya mereka memahami penyelamatan Tuhan. Nah, di dalam Perjanjian Lama, penyelamatan Tuhan itu terjadi, yaitu menyelamatkan orang Israel keluar dari Mesir. Itu adalah semacam momen nasional terbesar mereka. Nah, itu yang diingat dari turun-temurun. Tuhan keluarkan kita dari Mesir, diingat-ingat terus. Pada hari ini, saudara kasih Tuhan, yang paling penting untuk kita tekankan kepada anak-anak kita adalah penyelamatan dari dosa. Dan kita hanya bisa mengajarkan ini kalau kita sendiri pernah mengalaminya, ya. Seperti orang tua yang di Ulangan 6 ini disuruh mengingatkan anaknya, Tuhan dulu keluarkan kita dari Mesir. Maka kita harus memperkenalkan, Tuhan menyelamatkan saya dari dosa-dosa saya. Dan Tuhan bisa menyelamatkan kamu juga, hai anakku, dari dosa-dosamu. dan kita memperkenalkan jalan keselamatan Tuhan. Ini nomor 1, ini paling penting. Bahkan dia tidak mungkin bisa maju secara rohani tanpa dia diselamatkan. Oleh karena itu kita harus sering-sering memberitakan Injil dengan benar, dengan terang kepada seorang anak. Bukan dengan memaksa mereka, bukan dengan taktik psikologis, ya, membuat mereka tapi kita berdoa, kita mendoakan mereka, kita jelaskan Injil dengan terang kepada mereka, dan kita berharap mereka akan mengambil suatu keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus. Dan ketika mereka melakukan itu, sungguh sukacita yang besar, dan baru mereka bisa maju makin melangkah, makin maju lagi dewasa dalam iman. Dan ditutup di ayat 25, di sini dikatakan, dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu. Inilah prinsip Perjanjian Lama, saudara kasih Tuhan. Kalau kita mau melakukan hukum Tuhan, maka kita benar. Ya, kita dibenarkan kalau kita bisa tanpa salah melakukan hukum. Namun bisakah kita melakukannya? Tidak bisa. Tidak satupun di antara kita bisa melakukan hukum dengan sempurna. Tadi saya katakan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati saja, tidak ada satu orang pun bisa.
Jadi bagaimana saudara? Bagaimana supaya kita bisa benar? Kita harus mengandalkan kebenaran dari pribadi yang mampu melakukan semua hukum, yaitu siapa? Yesus Kristus. Oleh karena itu dalam perjanjian baru kita diingatkan, kita telah gagal. Kita gagal menjalani hukum. Namun Kristus telah membuktikan dirinya benar, dan kalau kita percaya, kita bertobat percaya kepadanya, maka kita bisa memiliki kebenarannya Yesus Kristus. Sudahkah Anda memiliki kebenaran Yesus Kristus? Kalau Anda sudah bertobat dan percaya kepadanya, maka Anda berada di dalam Yesus, dan kebenaran Yesus menjadi milik Anda. Tapi kalau Anda belum, maka saudara kasih Tuhan, semua yang kita bicarakan ini, mungkin Anda tidak bisa paham. Semua yang kita bicarakan ini percuma sebelum Anda datang meminta untuk diselamatkan dan mendapatkan kebenaran yang hanya berdasarkan Yesus Kristus, bukan berdasarkan kemampuan Anda mencoba sempurna dan lain sebagainya. Tidak, itu pasti gagal. Tapi kita mendapatkan kebenaran Yesus Kristus, barulah kemudian Anda bisa ajarkan kepada orang lain, anak-anak Anda, barulah Anda makin mengenal Dia dan makin mengasihi Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami, Engkau menyediakan kebenaran bagi kami, karena Engkau tahu bahwa kami tidak mampu. Kami tidak mampu mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan sempurna, melakukan semua hukum-Mu. Kami gagal Tuhan. Namun Yesus Kristus telah menyediakan kebenaran bagi kami, sehingga kami dapat dibenarkan, dan kami dapat mengenal Engkau, dan mengasihi Engkau, dan bantu kami mengajarkannya kepada orang lain, kepada keluarga kami, anak-anak kami, teman-teman kami, memperkenalkan Engkau, bahwa ya, Engkau yang telah menyelamatkan kami, lebih daripada Mesir, Babel, tapi menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Tolong kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sampai berjumpa dalam episode selanjutnya. Maranatha.